Salam sejahtera Jemaat GKJ Jembatan 5, Pos PI Cikarang dan Pos PI Adiasa yang terkasih di dalam Tuhan. Pernahkah saudara melihat atau menggunakan benda dari bejana tanah liat? Pernahkah saudara melihat atau mengetahui proses pembuatan bejana dari tanah liat? Firman Tuhan dalam kitab Yeremia 18 ayat 4-6 berkata, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Nabi Yeremia diperintahkan Tuhan untuk datang ke rumah seorang penjunan, untuk melihat proses pembuatan bejana dari tanah liat, untuk menggambarkan kedaulatan Tuhan sebagai penjunan atas Yehuda sebagai tanah liat. Tuhan terus menegur Yehuda untuk melembutkan hati dan bertobat. Tanah liat bila mengeras dan cacat bentuknya, maka ia tidak berguna dan akan dihancurkan. Untuk membuat sebuah bejana dari tanah liat harus melalui satu proses yang panjang. Diawali dengan mencari tanah liat yang baik dan membasahinya, supaya dapat dibentuk. Lalu tanah liat itu dibersihkan dari kerikil dan serpihan kayu. Setelah bersih barulah dibentuk menjadi bejana yang dikehendaki sang penjunan. Kadangkala sang penjunan harus memotong bagian tertentu dari bejana itu, dan ia terus membentuk dan menghaluskan kembali bejana itu di atas meja putar dengan konsentrasi dan keseimbangan yang tinggi. Kemudian bejana itu didiamkan beberapa saat lamanya sebelum dibakar dalam perapian dengan suhu tinggi dan dicat agar menghasilkan benda yang indah dan kuat tanpa cacat. Ada kalanya bejana yang dibuat tidak sesuai dengan rencana sang penjunan, maka ia akan dihancurkan kembali dan mengulangi dari proses itu dari awal. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini mungkin bejana kehidupan kita, karakter kita, pemikiran dan perkataan kita sedang dalam teguran Tuhan, sehingga kita merasa tidak nyaman. Mungkin bejana hidup kita saat ini terasa begitu berat, karena kita dalam proses pembentukan Tuhan, atau kita sedang diproses ulang, dibentuk ulang hidup kita, karena bejana kita sebelumnya rusak atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin saat ini bejana hidup kita sedang menunggu untuk dikeringkan, sehingga kita merasa seolah Tuhan tidak peduli dengan hidup kita. Atau bejana hidup kita saat ini sedang menghadapi proses ujian pembakaran dalam suhu tinggi, untuk menghasilkan bejana kehidupan yang indah dan kuat, sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mari kita merelakan bejana kehidupan kita masuk dalam proses Tuhan. Dan untuk itu kita membutuhkan kerendahan dan kelembutan hati untuk mau dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maukah kita berkata, jadilah Tuhan kehendak-Mu dalam kehidupanku? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kami memiliki penjunan yang mengasihi kami. Engkau mau kami menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, kami siap merendahkan hati kami untuk dibentuk oleh Tuhan, supaya kehendak-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.